Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para subscriber dimanapun Anda berada. Ya, pagi ini cukup cerah. Walaupun sempat hujan tadi, itu masih kelihatan air-air hujannya. Jadi pagi ini kita kedatangan tamu sepeda motor Honda Legenda yang kondisinya cukup terawat ya. Nah, permasalahan dari motor ini itu adalah pengendara mengeluhkan, pemiliknya mengeluhkan setiap hari semakin lama suaranya itu semakin kasar. Kalau dari suaranya ini kayak suara temeng. Nah, jadi sekalian aja langsung kita buat konten. Yuk kita dengarkan suara motor ini. Nah, suaranya seperti itu. Jadi kira-kira apa permasalahannya? Mari kita lihat bersama-sama. Ya kawan, jadi ini kita mau coba pengecekan lebih lanjut. Eh, karena seperti ini kondisinya. Di sini jaraknya ini tidak terlalu rapat. Dalam artian masih ada space yang cukup jauh sehingga memungkinkan rantai itu tidak lompat dan berbenturan ya. Menandakan kalau roll timingnya ini masih cukup bagus. Ini juga terlihat motornya ini belum lama bongkar, ya belum setahun lah. Terus kalau dari kita permasalahan tuh ada di suling temengnya ini. Nah, ya bisa dilihat dia agak naik turun sedikit saja. Sementara dari sini jarak masih terlihat cukup jauh dan untuk roll timing yang kecil ini masih sangat baik. Dan ketegangan dari rantai ini juga masih sangat baik. Akan tetapi sini terlihat ya, ketika rantainya agak ditekan, yang ini masuk ke arah dalam. Oke, untuk lebih jelasnya kita mau buka dulu aja semuanya untuk melihat roll temeng yang di bagian tengah ini. Oke guys ya, jadi teman-teman semua, ini pada periode lalu sudah melakukan pengecekan timing dan timingnya itu masih dalam kondisi yang prima ya, masih dalam kondisi yang baik, sehingga dari suara yang kemeletek itu, kletik itu, saya memutuskan untuk ya lain waktu kita coba bongkar lagi, kita periksa area klep ataupun noken as dan juga kita periksa area pistonnya atau pen pistonnya. Karena kami pernah mengalami dari suara yang kasar seperti itu terjadi pada bagian pen piston, dimana pen pistonnya itu patah dan pen pistonnya keluar dari piston sehingga melukai dinding silinder. Nah, kejadiannya juga seperti itu. Saat kejadiannya saat pagi hari, kondisi buru-buru, motor itu langsung diengkol, langsung digas kencang kayak gitu. Nah, setelah dari situ gak lama terdengar suara ngelitik. Setelah 3 hari kejadian, kita bongkar dan ternyata pen pistonnya. Tetapi pada motor ini sudah kita lakukan pengecekan ya dengan cara diputar area magnetnya ini menggunakan T14 sambil kita lihat pada area dinding silinder. Jika memang ada pen piston yang patah dan terlepas dari situ, biasanya pistonnya itu enggak stabil ya, bisa agak digoyang dan terjadi luka di area silindernya. Karena kasus kemarin seperti itu, luka cukup dalam di area silindernya, tapi belum sempat berasap
karena emang baru 3 hari. Nah, motor ini suaranya kasar itu sudah bisa dibilang berbulan-bulan ya. Jadi dicek tadi juga nggak ada suara kemeletik, nggak ada bekas. Tadi juga sudah kita laksanakan pengecekan, tidak ada kerusakan ataupun baretan yang berarti pada area dinding silindernya. Nah, jadi saat pengecekan temeng kemarin, saya kan langsung setel klep. Suaranya udah cukup adem dari setelan klep. Maka kita fokus ke area klepnya saja. Seperti apa area klepnya? Ini dia. Ini kondisi lahar sudah bisa dilepas kanan kiri, lahar dari as klepnya ya. Dan ini dekompresinya ini kadang kerja kadang enggak. Jadi harusnya kan ini nggak bisa diputar ke arah sana ya dengan kondisi ini di atas. Tapi nanti ada satu kondisi dia bisa diputar ke arah kanan. Nah, ini di video kan nggak mau dia. Tadi nggak di video kan mau gitu. Dan di sini sempat terjadi pemakanan yang lumayan ekstrim ya. Sepertinya ada tanda-tanda bahwa pelumasan kurang naik, pelumasan kurang lancar sampai ke area as klep. Oke. Di sini tidak terjadi kendala ya. Nah, ini dia tadi ada terjadi kalau bagian ini bisa berputar ke kanan. Ya, ini divideokan dia nggak mau, jadi besar kemungkinan ini tetap kita ganti. Nggak tahu ya, entah ganti laharnya aja atau ganti satu set, tapi nanti kita belikan aja satu set. Nah, yang berikutnya ini dari area klep. Klep kalau dilihat sekilas ini payungnya agak jenong ya, bagian sini yang nggak datar gitu. Oke, mungkin kelihatan ya. Dan udah cukup tipis, tapi memang di tipe-tipe Grand Legenda seperti ini dia memang cukup tipis. Nah, tetapi sitting klepnya ini udah mendem, sudah agak ke dalam ya klepnya. Sementara untuk di yang klep X nya ini tidak, ini masih agak ngangkat ke atas ya. Ini di sini rata, di sini masih sedikit menonjol ke atas. Nah, untuk klep yang in suaranya masih ada. Kita cek goyangannya. Goyangannya tidak ada dan masih bersuara. Bisa dibilang goyang klepnya itu masih dalam tahap toleransi. Tapi klep X nya, klep yang mengarah knalpot, ini goyangannya lumayan besar ya. Nah, ditandain tidak ada suara daripada botol klep tuh ya. Kalau tadi nggak terlalu goyang mungkin karena campur-campur pasir ya, karena sebelumnya ini goyangnya lumayan parah. Oke. Nah, jadi kalau dari sini aja nggak keluar suara itu berarti goyang, cuman ini nggak kelihatan ya. Ini saya tutup dahan pakai tangan. Oke, nanti ini kita selesaikan. Lanjut ya, beralih ke area ini, ke area temlar. Ini udah kemakan. Nah, makanya tadi saya bilang ini kayaknya ada ketidaklancaran dalam pelumasan dan mengakibatkan si as klep ini ya mengalami sedikit kerusakan dengan cara bisa dekompresinya ini bisa mutar ya, bisa mutar ke arah kanan. Harusnya nggak boleh, tapi kadang mau kadang tidak ini. Jadi kemungkinan besar kita ganti laharnya aja ya, atau laharnya juga nggak kita ganti dan as klepnya nggak kita ganti. Kemungkinan besar loh ya. Paling yang kita ganti itu ininya aja, piano, botol klep sama klepnya.
terus kita sekir ulang. Nah, di sini saya mau tekankan ke teman-teman, kenapa kok sempat tidak terjadi pelumasan yang maksimal pada motor ini. Itu karena ini ya teman ya, lemnya itu terlalu banyak. Ini kan motor belum lama habis bongkar total ya, bongkar total karena memang udah ngasep, suaranya parah. Jadi bongkar total dan dia melaksanakan ganti blok. Ini kan bloknya masih baru ya. Nah di sini ini terjadi bekas pengeliman itu yang cukup banyak, melebar. Aduh, yang as sebelah sininya tusuk satunya nggak kelihatan. Tuh, ini lem ya, melebar nih ha, kelihatannya. Ini itu lem. Fokusnya kemana dia? Nah ini kelihatannya. Nah, jadi kemungkinan ada ya. Jadi kemungkinan ini ada yang menyumbat saluran oli sehingga pelumasan menjadi kurang. Ya maksud menyumbat itu bukan berarti oli nggak keluar ya kan, tapi oli itu jadi sedikit. Ini dia lemnya. Oli yang masuk jadi sedikit dan akhirnya mengakibatkan pelumasan menjadi kurang, sehingga tumbler itu menjadi terkikis. Oke. Nah, tuh juga banyak sekali ya sisa-sisa lem-lemnya ini. Ya nggak tahu lah, nanti kita bersihkan atau kita ganti lagi dengan yang baru. Di sini juga cukup terlihat ya bekas-bekas lem-lemnya ini. Oke, sampai di sini dulu. Oke bro, ini kita lanjut malam hari. Untuk klepnya ini kita ganti yang baru ya. Klep diganti yang baru, sudah kita sekir. Ini dia hasil sekiran klep kita. Seatingnya dibersihin ya, dan juga botolnya sudah diganti botol klep yang baru. Seal klepnya juga sudah kita pasang. Nah tadi yang bunyi kan yang klep X ya, yang kecil ini. Sekarang tadi kan ini nggak bunyi. Sekarang seperti apa? Ini masih kering ya, belum ada olinya ya. Bunyi. Begitu juga ini kita pasang di klep yang X, nggak apa-apa, tetap berbunyi. Yuk. Oke, tetap berbunyi. Oke, tinggal kita pasang saja. Bagian daripada ini ya, bagian dari sini juga udah kita lepas packing yang lama. Terus sisa-sisa lemnya udah kita bersihin. Ini tinggal kita pasang packing yang baru dan kita pasang dekselnya. Oke, saksikan terus video kita sampai selesai ya. Oke guys, singkat cerita ini piano sudah kita ganti baru ya. Tapi untuk as klepnya, noken asnya ini nggak kita ganti baru. Ya mudah-mudahan tidak berisik lagi suaranya, dan ini sudah kita kasih pelumasan awal. Nih packing sudah kita siapkan, tinggal kita pasang tanpa menggunakan lem ya. Ingat, tanpa menggunakan lem. Oh ya, ini juga bos bloknya tadi sudah saya belikan, nanti juga akan kita pasang. Karena kalau nggak pakai bos blok, ini mesin tidak sempurna lurus ya, tidak sempurna lurus. Oke, ini tadi botol klepnya agak miring, jadi sekir klep X nya ini agak mendem ini. Ini kita garansi aja nanti kan, untuk klepnya 2 bulan. Kalau memang 2 bulan rusak lagi, kita suruh bawa ke sini ya. Untuk biaya bongkar nggak usah bayar, klepnya nggak usah bayar, tapi gasketnya ini kita suruh beli lagi kalau emang rusak. Garansi ya. Mari gini,
Oke bro, jadi untuk legenda sudah terpasang dengan sedemikian rupa. Tetapi tadi malam itu dia nggak mau langsam ya, dan suaranya masih kadang-kadang kasar, pincang juga. Jadi kita putuskan untuk langsung kita ganti aja asklepnya, mereknya merek ini ya. Nah ini kan gampang lepas nih laharnya. Begitu juga yang ini dekompresinya juga lepas. Jadi udah kita pasang kok nggak mau langsam. Nah, salah satunya ini dia penyebabnya, dekompresinya bermasalah. Tanpa dekompresi bisa, tapi efeknya engkolan menjadi berat dan biasanya engkolnya itu gampang calus ya, gampang dol, gampang selek. Oke, seperti apa suaranya? Nah, oke lah, seperti itu tampilan motornya dan seperti itu pula suaranya. Tambahan ini tadi juga sudah kita servis ya karburatornya, dikarenakan saat saya mau buang minyak melalui selang ini itu ada percikan, ada endapan-endapan airnya, jadi langsung diservis saja. Oke, mungkin itu yang dapat saya bagikan pada vlog kali ini atau pada video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.